Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana kemarin kita sudah beriltijam, sudah berniat untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan dan berusaha untuk kemudian mengajak kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita untuk senantiasa melakukan kebajikan, terutama untuk kemudian sama-sama memakmurkan masjid kita ini. Nah, hendaknya itu semua tidak ditunda-tunda. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya waktu ini amatlah berharga. Waktu amatlah berharga. Sebagaimana Allah seringkali mengingat-ingatkan kita tentang berharganya waktu. Begitu. Waktu bagi orang Islam itu tidak sekedar hitungan hari dan jam, tapi waktu itu sesungguhnya adalah kehidupan. Al-waktu al-hayah. Jadi waktu itu adalah nyawa, bahkan usia itu sendiri. Nah, kalau kemudian nanti waktu itu habis, maka kemudian tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka kemudian Allah sampai berkali-kali mengingatkan di ayatnya dan bahkan bersumpah dalam satu surat, sebagaimana kita baca tadi dalam rakaat kedua, wal asri, demi waktu. Jadi melihat sumpah Allah ini, maka sesungguhnya menandakan bahwa objek yang dipakai untuk bersumpah ini adalah sangat agung, sangat besar nilainya. Maka hendaknya kemudian kita sangat perhatikan itu. Dan Allah juga mengingatkan bahwa sesungguhnya kenikmatan yang seringkali melalaikan, melenakan, atau kemudian menipu kepada diri seorang manusia itu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat waktu. Begitu. Allah katakan nikmatani makbun kasyiratu minan nas. Nikmat yang seringkali menipu kebanyakan manusia itu adalah nikmatus sihat, nikmat sehat, dan nikmat warok, tempat sempat. Ya, itu kenapa? Karena waktu sehat tidak digunakan untuk sebaik-baiknya, maka waktu sakit baru sadar. Waktu sehat tidak digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah semaksimal mungkin, begitu sakit baru kerasa sulitnya beribadah karena sakit. Waktu sempat tidak digunakan untuk kemudian beramal soleh. Nah, waktu sempit baru sadar. Dan ini kemudian diingatkan pula Allah SWT di dalam surat Al-Furqan ayat 62, kata nanti kelak itu di akhirat nanti banyak orang kemudian menyesali karena dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu kita rikuna fihima, mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Ya Rabbana, ya Tuhanku, akhrijna, keluarkan aku dari neraka, kembalikan aku ke dunia. Na'mal solehan, aku akan mengerjakan amal soleh, amal kebajikan. Wa ghairal ladina na'mal, tidak, dan aku berjanji tidak akan melakukan amal-amal yang salah sebagaimana pernah aku lakukan. Nah, ini kebanyakan manusia menyesalinya nanti saat di neraka karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah juga pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, itu diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa iktani komsa qabla komsin, gitu ya. Jadi manfaatkan 5 kesempatan sebelum kesempatan yang ada hilang. Itu apa? Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Sehataka qabla sakomika, begitu.
Jadi waktu kemudian waktu sehat manfaatkan sebaik-baiknya sebelum nanti kemudian tiba waktunya sakit. Misal wasababaka qabla haramika, manfaatkan usia mudamu sebelum nanti usiamu tua, sampai kemudian kita tidak ada kesempatan kelonggaran untuk beramal soleh lagi, begitu. Kemudian waghinaka, jadi waktu kau masih berkecukupan, qabla fakirika, sebelum engkau nanti fakir berkekurangan, karena sesungguhnya manusia itu akan digilirkan, begitu. Dan yang terakhir ada nikmat faragh, jadi nikmat keluang waktu itu sebelum sugulika, begitu. Jadi tempat kesulitan, artinya baik Allah SWT maupun Rasulullah itu seringkali mengingatkan tentang pentingnya waktu agar kemudian betul-betul dimanfaatkan. Dalam surat Al-Insyirah yang dibacakan di rakaat pertama tadi juga katakan wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farqab, ketika engkau telah mengerjakan sesuatu selesai maka segeralah wa ila rabbika farqab, pada urusan yang berikutnya. Itu apa? Agar kemudian kita betul-betul produktif. Nah, ciri manusia yang produktif dalam menggunakan waktu itu adalah waktu itu dipakai untuk kemudian beribadah, kemudian berdakwah, dan kemudian bermuamalah. Waktu beribadah tentunya berusaha untuk kemudian mengoptimalkan sholat tepat waktu, berjamaah, begitu. Kemudian dengan tilawah rutin meskipun sedikit tapi berkelanjutan terus istiqomah, kemudian berzikir, kemudian dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian berdakwah, sebagaimana kemarin sampaikan bahwa dakwah ini adalah salah satu amalan yang sifatnya multiplikatif, artinya melipat gandakan amal. Nah, ini salah satu upaya untuk melipat gandakan amal dengan senantiasa berusaha berdakwah. Jadi setelah kebaikan itu kemudian kita lakukan, kita rasakan manfaatnya, kita kemudian sebarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Dan jika membekali kepada orang lain untuk kemudian menyampaikan kembali, sehingga akan bergulir terus dan menjadi amal jariah yang berkelanjutan. Dan yang terakhir bermuamalah, yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Nah, begitu, artinya memanfaatkan kegiatan untuk kemudian untuk kegiatan yang produktif dan kemudian untuk bermuayasah tetangga dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah untuk menggunakan waktu ini secara produktif, agar kemudian kita tidak termasuk orang yang merugi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asy, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholeha, dia beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan senantiasa kemudian mentaati kebenaran, kemudian berwasiat terhadap kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan bersabar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pengingat buat kita semua agar kemudian betul-betul kita tidak termasuk orang yang merugi. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.